Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ijaz Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan 1. Devi Nulaili, 2. Resti Abida, yang ketiga Resti Wulandari. Pengertian ijaz Al-Quran. Ijaz itu masdar dari lafadz a'jaza, bila ditasrif a'jaza yu'jizu i'jazan, yang berarti kelemahan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu yang luar biasa yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia untuk menampakkan kebenaran pengakuan Nabi sebagai seorang Rasul dan menampakkan kelemahan-kelemahan orang-orang Arab terdahulu maupun orang-orang Arab sesudahnya. Adapun Nabi pernah menantang orang-orang Arab untuk menyerupakan Al-Quran dengan sesuatu yang lain itu melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, Nabi pernah menantang mereka dengan menyamakan sesuatu itu keseluruhan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran disamakan dengan sesuatu yang lain. Itu baik dilakukan oleh orang Arab sendiri, orang luar Arab, maupun jin. Yang kedua, menyamakan sesuatu dengan Al-Quran hanya 10 ayatnya saja. Dulu kayaknya saya pernah mendengar itu pernah dilakukan oleh Abu Lahab, kalau enggak Abu Jahal, menyamakan 10 ayat Al-Quran pada titik surat Al-Fil. Al-Fil kan peristiwa luar biasa di mana pasukan bergajah ingin menyerang Ka'bah di masa kelahiran Nabi, dipimpin oleh Abraha dan digagalkan oleh pasukan burung dari surga, yaitu burung ababil. Dari situ jelas itu suatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Yang kedua, kemudian isi dari syairnya Abu Lahab atau Abu Jahal itu bukan menjelaskan suatu peristiwa yang luar biasa. Dia hanya menjelaskan ciri-ciri gajah, seperti gajah itu berkaki 4, gajah itu memiliki belalai, gajah itu mempunyai gading. Nah, dari situ sudah jelas bahwasanya dari sekarang saja sudah bisa dinalar. Memang adanya gajah seperti itu. Bukan suatu yang luar biasa kan itu. Tahapan yang ketiga, Nabi menantang hanya dengan menyerupakan satu ayat Al-Quran saja dengan suatu yang lain. Jadi pengertian ijaz Al-Quran ialah suatu yang luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia untuk menantang siapapun, untuk mendatangkan suatu apapun yang dapat menyerupakan Al-Quran, sehingga orang yang menantang tersebut terbukti kelemahan atau kebodohannya, dan mereka mengakui bahwasanya benar-benar Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran risalah Rasulullah dan menampakkan kebenaran pengakuan Nabi sebagai seorang Rasul utusan Allah. Ragam kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu gaya bahasa. Gaya bahasanya yang unik, yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Umar bin Abu Thalib pun yang mulanya dikenal sebagai seseorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, memutuskan untuk masuk Islam dan beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya karena Nabi Muhammad membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun. Yang kedua yaitu susunan kalimat. Susunan kalimat dan gaya bahasanya terpelihara dari paradoksi dan kerancuan. Uslub atau gaya bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang istimewa. Yang ketiga yaitu hukum ilahi yang sempurna. Kesempurnaan syariat yang dibawa Al-Quran yang mengungguli semua syariat dan aturan-aturan lainnya.
Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Dalam pokok-pokok ibadah, Islam telah memperluasnya dan menganeka-ragamkan menjadi ibadah amaliyah seperti zakat dan sedekah. Ada juga ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah seperti berjuang di jalan Allah. Unsur ijaz atau mukjizat Al-Quran yang pertama yaitu mukjizat harus berupa hal yang luar biasa. Maksudnya, setiap yang dikatakan mukjizat adalah hal yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan keadaannya tidak dapat dipelajari. Jadi, peristiwa atau kejadian itu dikatakan mukjizat adalah harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, peristiwa atau kejadian tersebut itu atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mukjizat harus disampaikan oleh para nabi. Kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang kelak menjadi nabi disebut irhas. Kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut karomah. Dan kejadian-kejadian yang terjadi kepada seseorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan atau disebut ihanah, yaitu pengkhianatan, atau istijraj yang berarti rangsangan untuk lebih durhaka. Sesuatu hal yang penting untuk diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Jadi, irhas yang berarti kejadian-kejadian luar biasa kepada seseorang yang kelak menjadi nabi itu mustahil terjadi lagi karena Nabi Muhammad sudah merupakan nabi terakhir. Jadi tidak ada nabi-nabi lain yang akan muncul. Jadi irhas itu tidak akan terjadi lagi di masa sekarang. Tapi untuk karomah atau kejadian-kejadian kepada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih tetap terjadi di zaman sekarang. Begitupun juga ihanah, yaitu seseorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala masih akan tetap terjadi di masa sekarang. Yang ketiga, yaitu mukjizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dalam hal ini berkaitan dengan mukjizat hanyalah tantangan yang dikemukakan saat seorang sudah menjadi nabi. Dengan demikian, tantangan tersebut berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi. Jadi, tantangan tersebut akan terjadi saat seseorang sudah diangkat menjadi nabi. Yang keempat yaitu mukjizat harus merupakan tantangan yang tidak dapat dilayani antara penantang dengan yang ditantang harus saling memahami. Atau tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani, maksudnya yaitu mukjizat merupakan tantangan terhadap orang-orang yang meragukan atau mengingkari kenabian dan mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Oleh karena itu, kalau tantangan tersebut mampu dilawan atau dikalahkan, maka tantangan tersebut bukanlah bentuk mukjizat. Jadi, mukjizat merupakan tantangan terhadap orang-orang yang meragukan atau mengingkari kenabiannya. Selanjutnya, ada hikmah adanya ijaz Al-Quran. Yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat Allah. Kita dapat lebih meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga memantapkan keimanan akan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada meningkatkan kesetiaan atau kecintaan kepada Al-Quran dapat diwujudkan dengan meningkatkan intensitas beribadah membaca Al-Quran atau sholat. Yang ketiga ada selalu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan meyakini kebenaran dan kemurnian Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin
yakin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.